berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa banyak ditemukan desa atau pemukiman yang penduduknya adalah berstatus janda muda yang butuh iman kuat untuk memandangnya. Maklum, janda-janda di daerah yang disebutkan tadi umumnya memiliki paras yang aduhai cantik dan menawan. Berikut ini kita akan menelusuri titik-titik daerah di Indonesia yang penduduknya banyak dihuni janda muda, termasuk janda pirang yang termasuk diingatan para lelaki unik bangsa Indonesia. Biasanya para wanita muda berstatus janda ini hidup berdampingan antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Alasannya para janda bersatu sama lain, saling menguatkan setelah ditinggal pisah suami, apakah karena cerai hidup atau dipisahkan maut alias cerai metong. Kampung-kampung yang memiliki aset jendos, bahenol, nan montok kayak ayam potong gelombongan ini kerap menjadi daya tarik lelaki yang suka mengkhianati bininya di rumah. Status janda yang kita ceritakan ini mirip buah-buahan, yakni memiliki musiman tertentu. Kapan janda berlimpah dan kapan musim paceklik janda akhirnya datang juga. Tetapi intinya janda non-stop di sebuah daerah jelajah kita kali ini selalu punya stok dan kita akan telusuri satu persatu. Yang pertama adalah Kampung Batua, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung ini diisi 90% wanitanya berstatus janda karena suaminya meninggal. Suami-suami pilihan mereka terpaut antara 15 hingga 25 tahun. Itulah mungkin sebabnya suami meninggal karena usia lantas meninggalkan istri yang masih haus kasih sayang. Uniknya sudah merupakan fakta istri tinggal mati suami tetapi ogah kawin lagi, kecuali kepepet alias ada laki yang punya nyali datang melamar. Kondisi sejenis ini cerita mungkin bisa berkata lain. Akhirnya seluruh peran mencari nafkah di berbagai aktivitas kehidupan termasuk bertani dan berladang diperankan oleh sang wanita janda. Berikutnya Desa Cibaruyut. Desa ini terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memang tersohor dengan nama Kampung Jendos alias janda muda nan ayu bin bahenol segar. Janda di Bogor ini banyak menafkahi anak-anak mereka sebagai pekerja pengrajin besek. Perjuangan hidup mereka ini memang terjal sehingga anak-anak mereka umumnya berpendidikan rendah sebab tak memiliki biaya untuk sekolah lebih tinggi lagi. Kenapa janda-janda di salah satu pedesaan Bogor, Jawa Barat ini berjejer bak pagar betis? Dan kenapa tak ada laki yang berminat menikahi mereka? Deretan pertanyaan ini akan menjawab jika kita ungkap fakta lapangan. Kedua lelaki setengah dari jumlah penduduk di Desa Cibaruyut, Bogor ini bekerja sebagai penambang galian pasir dan batu di tebing kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Karena alasan susahnya mendapatkan pekerjaan lain, maka aktivitas penambang yang selalu bertarung dengan maut membuat banyak suami wanita di sana meninggal tertimbun longsor. Kejadian tersebut terus berulang dan ogah meninggalkannya karena alasan susah lapangan kerja lainnya. Banyaknya janda-janda muda bertebaran di Cibaruyut sebab mereka menikah saat umur masih belia antara 15 hingga 16 tahun yang secara mental dan akal pikiran belum matang. Bahkan janda berumur 17 tahun sudah banyak yang kawin lagi 2 hingga 4 kali. Dahsyat kan? Dan ini apakah dibiarkan pemerintah daerah? Itu juga yang menjadi pertanyaan kita. Yang jelas mereka ini butuh perhatian, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan bimbingan kemandirian hidup. Ini penting sebab persoalan ketahanan keluarga sesuai dengan pasal 27 RUU Ketahanan Keluarga Nasional. RUU Ketahanan Keluarga ini menjamin pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi kesejahteraan warga harus wajib dipenuhi dan disediakan pemerintah, termasuk ke level kepala daerah dan wali kota. Terkait banyaknya suami-suami yang meninggal di Desa Penyaran, Cibaruyut, Bogor tertimpa longsor akibat pekerjaan menambang juga menjadi deretan kebingungan kita. Apakah pemerintah daerah setempat tak berdaya mengatur regulasi dan keselamatan suami-suami si janda yang menjadi korban reruntuhan timbunan material pertambangan di sana? Banyaknya suami yang tewas akibat mencari nafkah di pertambangan pasir di Desa Penyaran membuat warga mulai takut dan melarang suaminya bekerja di sektor itu. Namun demikian, sejumlah besar lelaki lainnya masih tetap tidak kapok menggeluti pertambangan maut akibat tak adanya pekerjaan lain
yang bisa menyambung panci priuk mereka mengepul. Berikutnya Kampung Ngepusari, Kampung Janda. Kampung ini terletak di Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebutan janda di sini banyak jenis, mulai dari janda muda, janda kembang hingga janda tua menyatu di wilayah ini. Mereka menjanda karena ditinggal cerai, ditinggal tanpa kabar, atau menjanda ditinggal mati suami. Selama menjanda, mereka berjuang hidup bekerja di berbagai sektor untuk menghidupi keluarganya. Berikutnya adalah Komplek Arba'in. Komplek perumahan ini sedikit unik. Seluruh penghuni kompleksnya berstatus janda. Kompleks tersebut terdapat 40 unit rumah dan bebas sewa rumah. Bagi yang ingin menghuni rumah di kompleks aneh tersebut, sosok wanita harus menyertakan surat cerai sah dari KUA atau akte kematian suami. Kompleks ini tidak boleh sembarangan, terutama jam keluyuran di luar kompleks yang tidak boleh lewat jam 10 malam, termasuk menerima tamu pria yang bukan muhrim, kecuali ada tetangga yang menjadi saksi atau menemani. Komplek janda ini didirikan lelaki Pasuruan bernama Hanif Kamaluddin. Berikutnya Kampung Janda Padukuhan, Kalangbangi, Wetan yang juga terletak di kaki Gunung Kidul. Menurut warga setempat, hampir seluruh kampung itu berstatus janda dengan berbagai tingkatan umur. Di desa tersebut banyak wanita-wanita muda yang berstatus suami istri ditinggal pergi suami atau meninggal. Desa ini memang terkenal kurang penduduk laki-lakinya. Masjid-masjid di desa itu tak jarang kosong pada saat sholat Jumat, sebab laki-laki yang tinggal di desa itu tak melebihi dari hanya 40 orang saja. Pekerjaan lelaki di sini hampir seluruhnya ikut dikerjakan kaum perempuan yang notabene adalah para janda belia. Berikutnya adalah Desa Losari. Desa ini terdapat di Kecamatan Rembang, sekitar 30 km dari pusat kota Purbalingga. Desa ini masih mending sebab para wanita ditinggal pergi suami bukan selamanya tetapi temporer dan akan datang lagi meski dalam waktu yang sangat lama. Itulah cerita sederet wilayah-wilayah janda di Indonesia yang kedengarannya aneh dan unik, tetapi itulah fakta di kehidupan sosial zaman sekarang ini. Berbagai daerah, tim liputan KTV melaporkan.